Salam, perkenalkan nama saya Francisca Marta. Saya dari PKK 1 semester 1 ingin mempresentasikan tugas ilmu sosial dasar. Soal yang pertama yaitu tentang jelaskan pengertian ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman dasar tentang konsep, teori, realitas sosial yang ada di sekitar kita. 2. Sebutkan dan jelaskan aspek-aspek utama dalam ilmu sosial dasar. Aspek-aspek utama dalam ilmu sosial dasar yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk hidup, makhluk sosial. Membahas bagaimana manusia hidup dan berinteraksi dalam kelompok, serta bagaimana interaksi tersebut membentuk budaya, norma, dan nilai-nilai sosial. Poin kedua yaitu struktur sosial. Mempelajari tentang organisasi masyarakat, termasuk kelas sosial, stratifikasi, institusi, dan peran yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Poin ketiga yaitu kebudayaan. Melihat bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan cara berpikir individu, serta bagaimana budaya dipertahankan dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lain berikutnya. Poin keempat yaitu perubahan sosial. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat seperti teknologi, ekonomi, dan interaksi antar budaya. Poin kelima yaitu masalah sosial. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat seperti kemiskinan, ketidakadilan, konflik sosial, dan lainnya. Baiklah, soal yang berikutnya yaitu jelaskan pentingnya ilmu sosial dasar. Pentingnya ilmu sosial dasar. Yang pertama, pemahaman masyarakat. Memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial. Poin kedua yaitu analisis kritis. Membekali individu dengan kemampuan untuk menganalisis fenomena sosial secara kritis dan objektif. Poin ketiga yaitu pengembangan empati. Membantu dalam mengembangkan empati dan pengertian terhadap perbedaan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Poin yang keempat adalah persiapan untuk studi lanjut. Menjadi dasar untuk studi yang lebih mendalam dalam disiplin ilmu sosial lainnya. Soal yang berikutnya yaitu jelaskan pengertian individu. Individu adalah satuan terkecil dari masyarakat yang memiliki ciri-ciri karakteristik serta kepribadian yang unik. Setiap individu memiliki peran, hak, dan kewajiban dalam masyarakat, serta dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Yang kelima, jelaskan pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu sistem sosial yang terstruktur. Mereka berinteraksi satu sama lain berdasarkan norma, nilai, dan kebiasaan yang telah disepakati bersama. Yang keenam, jelaskan hubungan antara individu dan masyarakat. Hubungan antara individu dan masyarakat bersifat timbal balik dan saling ketergantungan. Keduanya mempengaruhi dan membentuk satu sama lain melalui berbagai interaksi sosial, norma, nilai, dan peran sosial. Yang ketujuh, jelaskan pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan, sikap, atau komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan membangun hubungan atau mempengaruhi perilaku satu sama lain. Interaksi sosial merupakan elemen fundamental dalam kehidupan sosial karena melalui interaksi ini masyarakat terbentuk dan dipertahankan. Yang kedelapan, jelaskan interaksi asosiatif dalam interaksi sosial. Interaksi asosiatif adalah jenis interaksi yang cenderung mempererat hubungan antara individu atau kelompok serta mendukung kerjasama dan kesatuan dalam masyarakat. Yang kesembilan, jelaskan interaksi disosiatif dalam interaksi sosial. Interaksi disosiatif adalah jenis interaksi yang cenderung memecah belah atau menimbulkan perselisihan antara individu atau kelompok serta seringkali disertai dengan konflik atau pertentangan. Yang ke-10, jelaskan pengertian nilai sosial.
Nilai sosial adalah konsep atau keyakinan yang dianggap penting oleh masyarakat dan menjadi pedoman dalam bertindak serta berperilaku. Nilai sosial mencerminkan apa yang dianggap baik, benar, dan diinginkan oleh suatu kelompok untuk masyarakat. Nilai sosial menjadi dasar bagi individu dalam membuat keputusan dan menilai tindakan mereka serta orang lain. Yang ke-11, itu jelaskan pengertian norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Namun, norma sosial menentukan apa yang dianggap boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu dalam konteks tertentu dan biasanya didasarkan pada nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat. Ke-12, jelaskan pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem nilai, norma, pengetahuan, adat istiadat, seni, kepercayaan, hukum, dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. 13. Jelaskan unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan ide, perasaan, serta informasi. Bahasa mencakup bahasa lisan, tulisan, isyarat, dan simbol. Poin yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan meliputi pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat tentang lingkungan alam, teknologi, serta cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Poin yang ketiga yaitu sistem sosial dan organisasi sosial. Sistem sosial mencakup pola hubungan sosial dalam masyarakat seperti keluarga, kelompok, dan organisasi. Ini termasuk cara masyarakat mengatur interaksi, peran, dan status sosial anggotanya. Yang keempat yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup mencakup segala alat teknologi dan benda-benda material yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti perumahan, pakaian, alat-alat kerja. Yang kelima yaitu sistem mata pencarian hidup. Sistem mata pencarian hidup berkaitan dengan cara masyarakat mengorganisasi ekonomi mereka seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, dan jasa. Yang keenam yaitu sistem religi dan kepercayaan. Sistem religi mencakup kepercayaan, upacara, dan praktik spiritual yang dianut oleh masyarakat yang memberikan makna dan tujuan dalam hidup. Ini bisa termasuk agama, mitologi, dan kepercayaan tradisional. Poin yang ketujuh yaitu kesenian. Kesenian mencakup semua bentuk ekspresi estetika dalam masyarakat, seperti seni rupa, musik, tari, teater, sastra, dan kerajinan tangan. Ke-14, jelaskan fungsi kebudayaan. Yang pertama, identitas sosial. Kebudayaan memberikan identitas bagi individu dan kelompok. Melalui kebudayaan, seorang dapat mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari suatu komunitas atau bangsa dengan nilai-nilai, bahasa, adat, dan tradisi tertentu. 2. Pedoman perilaku. Kebudayaan berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku individu dalam masyarakat. Nilai dan norma budaya menentukan apa yang dianggap pantas atau tidak pantas dalam berbagai situasi sosial. 3. Pengendalian sosial. Melalui norma dan sanksi budaya, kebudayaan berfungsi untuk mengontrol perilaku individu dan memastikan ketertiban dalam masyarakat. Misalnya adat istiadat tertentu mengatur perilaku individu dalam acara pernikahan atau kematian. Keempat, pendidikan dan sosialisasi. Kebudayaan berperan dalam proses pendidikan dan sosialisasi, di mana nilai-nilai pengetahuan, keterampilan diwariskan dari generasi ke generasi. Ini memastikan kelangsungan hidup masyarakat dan budaya mereka. Poin yang keenam yaitu pengintegrasian dan solidaritas. Kebudayaan memperkuat solidaritas sosial dengan menyatukan anggota masyarakat melalui tradisi, upacara, dan simbol-simbol budaya.
Ini menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan. Poin keenam, alat perubahan dan adaptasi. Kebudayaan adalah alat yang memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan tantangan sosial. Seiring waktu, kebudayaan dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang ke-15, jelaskan pengertian struktur sosial. Struktur sosial adalah pola-pola organisasi dan hubungan yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai komponen yang menentukan bagaimana kekuasaan, status, dan peran dibagi serta bagaimana individu dan kelompok berinteraksi satu sama lain. 16. Jelaskan komponen-komponen struktur sosial. Yang pertama, status sosial. Status sosial adalah posisi atau peran yang dimiliki seseorang dalam struktur sosial yang seringkali menentukan hak dan kewajiban, serta bagaimana individu dipandang oleh orang lain. Status ini bersifat askriptif, diperoleh sejak lahir, atau akibat dicapai melalui usaha. Kedua, yaitu peran sosial. Peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosial mereka. Setiap status sosial datang dengan peran yang spesifik yang menggambarkan tanggung jawab dan ekspresi dari individu dalam posisi tersebut. Yang ketiga, kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian masyarakat berdasarkan stratifikasi sosial yang biasanya terkait dengan faktor ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan. Kelas sosial mencerminkan perbedaan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. 4. Kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki rasa kebersamaan atau identitas yang sama. Kelompok sosial dapat berbentuk formal, organisasi, atau informal, teman sebaya. Kelima, yaitu institusi sosial. Institusi sosial adalah struktur dan mekanisme sosial yang mengatur perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat. Institusi sosial mencakup norma, praktik yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Yang keenam, yaitu norma dan nilai sosial. Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dalam masyarakat, sedangkan nilai sosial adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting dalam masyarakat. 17. Jelaskan fungsi struktur sosial. Fungsi struktur sosial yang pertama, untuk mengatur interaksi sosial. Struktur sosial membantu mengatur bagaimana individu berinteraksi satu sama lain, memastikan bahwa hubungan sosial berlangsung dengan cara yang teratur dan sesuai dengan harapan masyarakat. 2. Menjaga keteraturan dan stabilitas. Dengan adanya pola-pola peran yang jelas, struktur sosial memfasilitasi keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat, mengurangi konflik, dan mempromosikan kerjasama. Yang ketiga, mempermudah sosialisasi. Struktur sosial menyediakan kerangka untuk sosialisasi, di mana individu belajar tentang peran, norma, dan nilai-nilai masyarakat melalui interaksi dengan keluarga, sekolah, dan kelompok sosial lainnya. 4. Menentukan akses ke sumber daya dan kekuasaan. Struktur sosial menentukan bagaimana sumber daya, kekuasaan, dan status dibagi antara anggota masyarakat, mempengaruhi peluang dan kehidupan individu. Yang kelima, mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Struktur sosial membantu individu merasa menjadi bagian dari masyarakat dengan memberikan mereka peran dan tempat dalam sistem sosial yang besar. Keenam, menanggapi perubahan sosial. Struktur sosial memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dan merespon perubahan sosial seperti perubahan teknologi, ekonomi, dan nilai-nilai budaya. 18. Jelaskan pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang menciptakan lapisan-lapisan sosial yang berbeda. Ini mencakup cara-cara masyarakat membagi individu dan kelompok dalam hierarki sosial, seringkali berkaitan dengan kekayaan, kekuasaan, dan prestis. 19. Jelaskan pengertian lembaga sosial.
Lembaga sosial adalah struktur organisasi dan sistem norma yang ada dalam masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial dan mengatur perilaku anggotanya. Lembaga sosial berfungsi sebagai kerangka untuk interaksi sosial dan memberikan panduan mengenai bagaimana individu harus bertindak dalam konteks sosial tertentu. 20. Jelaskan fungsi-fungsi lembaga sosial. Fungsi-fungsi lembaga sosial yang pertama yaitu sosialisasi. Lembaga sosial berperan dalam proses sosialisasi, yaitu pengenalan dan pembelajaran dan nilai, norma, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Kedua, pengaturan perilaku. Lembaga sosial menetapkan aturan dan norma yang mengatur perilaku individu dalam berbagai situasi sosial. Ketiga, penyediaan kebutuhan sosial. Lembaga sosial menyediakan layanan dan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang keempat, penegakan keadilan. Lembaga sosial berfungsi untuk menegakkan keadilan dan hukum dalam masyarakat, memastikan bahwa hak dan kewajiban individu dijaga dan dilaksanakan dengan adil. Yang kelima, interaksi sosial. Lembaga sosial membantu dalam menciptakan kohesi sosial dan mempromosikan rasa persatuan dan kebersamaan di antara anggota masyarakat. Yang keenam, perubahan sosial. Lembaga sosial dapat menjadi agen perubahan sosial dengan memperkenalkan atau mendukung reformasi yang dapat meningkatkan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Salve.